pagi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Friani Sumiati Pandi, NIM 2001-080067, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang keseimbangan sektor moneter atau pasar uang dan keseimbangan umum atau pasar barang. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas poin penting dalam keseimbangan sektor moneter dan keseimbangan umum. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu keseimbangan sektor moneter atau pasar uang, dan poin yang kedua yaitu keseimbangan umum atau pasar barang. Poin yang ketiga menentukan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, dan yang keempatnya menentukan perubahan-perubahan dalam pasar uang dan pasar barang. Baik, saya akan memulai dari materi yang pertama yaitu keseimbangan sektor moneter atau pasar uang. Baik, yang pertama keseimbangan sektor moneter atau pasar uang. Menurut teori yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Keynes yang merupakan sebuah pengembangan teori klasik, dia menyatakan bahwa permintaan akan uang ini berdasarkan kepada motif orang yang memegang uang. Teori ini juga dia menyampaikan bahwa pemegang uang ini dia merupakan sesuatu yang bertujuan untuk transaksi saja. Baik, keseimbangan pasar uang juga merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Pada proses penurunan keseimbangan pasar uang atau LM, fungsi awal terdapat keseimbangan antara money demand dan money supply pada titik A dengan suku bunga sebesar I dan pendapatan sebesar Y. Baik ya teman-teman, di sini ada 3 motif permintaan uang dalam mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang saham, yaitu motif yang pertama yaitu motif transaksi. Pada motif transaksi ini, uang diminta untuk kebutuhan transaksi saja. Yang kedua, motif jaga-jaga. Pada motif jaga-jaga ini berkaitan dengan antisipasi menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Dan yang terakhir, motif spekulasi, yaitu permintaan uang ini berkaitan dengan motif untuk melakukan spekulasi yang bisa memberikan keuntungan. Di sini masyarakat mempunyai 2 pilihan atau 2 alternatif yaitu kas dan obligasi, masing-masing untuk memberikan kemudahan dan keuntungannya sendiri-sendiri. Uang kas memberikan keuntungan dan kemudahan untuk kepentingan transaksi ekonomi, sedangkan obligasi dia memberikan keuntungan pendapatan untuk bunga. Yang kedua, keseimbangan umum atau pasar barang. Di sini pengertian pasar barang merupakan tempat di mana bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang dan jasa. Biasanya pasar barang ini lebih dikenal dengan istilah sektor real. Ya baik, pada gambar kurva di atas ini dia menggambarkan tentang kurva investasi agregatif dengan menggunakan fungsi rumus I sama dengan 80 kurang 4R, di mana I ini menunjukkan nilai investasi per tahun yang dinyatakan dalam bentuk miliar, sedangkan R ini merupakan tingkat bunga yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dengan menggunakan contoh ini, maka pada tingkat bunga setinggi 15%, besarnya investasi dalam perekonomian itu akan berjumlah 20 miliar. Dan apabila tingkat bunganya menurun menjadi 10%, maka besarnya investasi meningkat menjadi 40 miliar. Baik, poin yang ketiga yaitu menentukan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu titik keseimbangan pada pasar barang. Baik, keseimbangan pada pasar barang atau keseimbangan pada sektor real ini dia menggambarkan kondisi perekonomian yang dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Pada sisi penawaran, dia menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan pada sisi permintaan ini, dia menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi antara lain sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Pasar barang ini juga dia dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Baik, di dalam keseimbangan pasar barang, variabel-variabel yang digunakan terbagi menjadi 2 jenis variabel, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Di sini variabel endogen ini merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya variabel C, variabel S, variabel I, dan variabel Tx atau proporsional. Sedangkan variabel eksogen ini adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya variabel G, variabel Tr,
variabel TX atau pajak lumsur. Baik, yang berikut titik keseimbangan pasar uang. Dalam materi keseimbangan pasar uang ini, maka kita tidak bisa terlepas dari pembahasan yang berkaitan dengan permintaan atau MD dan penawaran akan uang atau MS, karena pasar uang ini selalu berada di dalam keseimbangan akan uang atau MD. Dalam teori yang dikemukakan oleh Keynes, dia menyatakan bahwa permintaan atas uang atau MD ini disebabkan oleh 3 tujuan motif permintaan atas uang. Dari ketiga motif tersebut, dia akan memberikan gambaran tentang model dari keseimbangan pada pasar uang atau analisis LM, sehingga dia akan berbentuk sebuah fungsi, yaitu fungsi LM, yang dimana menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional kepada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang telah memenuhi syarat sebuah keseimbangan dalam pasar uang. Di dalam menentukan fungsi LM ini, terlebih dahulu kita harus asumsikan bahwa jumlah uang beredar dalam perekonomian diasumsikan sebagai variabel eksogen. Baik, yang keempat, perubahan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Baik, di sini perubahan yang ada di dalam titik keseimbangan pasar barang dan pasar uang ini ditentukan oleh perekonomian 3 sektor, di mana perekonomian 3 sektor ini disebabkan oleh beberapa masalah. Yang pertama itu pertambahan investasi pada perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Baik, di sini dalam kegiatan investasi dalam perusahaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya keduanya ini merupakan salah satu bagian dari pembelanjaan agregat. Oleh karena itu, perubahannya juga membuat perubahan terhadap keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Ya baik, pada kedua gambar kurva di atas ini, dia menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi pada kegiatan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, dia akan secara otomatis memindahkan kurva IS ke kanan, akan tetapi tidak mempengaruhi kurva LM. Kegiatan pertambahan investasi perusahaan dan juga pengeluaran pemerintah ini akan membuat tingkat bunga dari RO ke R1, dan juga pendapatan nasional akan naik dari YO ke Y1. Maka jika investasi sebuah perusahaan dan pengeluaran pemerintah dia mengalami penurunan atau merosot